Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Seperti halnya kisah Uwais Al-Qarani rahimahullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum." Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Ia memiliki ibu dan dahulu ia memiliki penyakit belang pada tubuhnya. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2542 dan juga Imam Ahmad. Dari Usair bin Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia menuturkan, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila ia didatangi oleh rombongan dari Yaman, ia selalu menanyakan, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Hingga suatu saat ia bertemu dengan Uwais. Ia pun bertanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya. Umar kemudian bertanya lagi, apakah engkau berasal dari Murad lalu Qaran? Uwais menjawab, iya benar. Lalu Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sekeping dirham saja di tubuhmu? Uwais menjawab, iya benar. Umar bertanya lagi, apakah ibumu masih ada? Uwais menjawab, iya. Umar lalu berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrah fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan orang Yaman yang berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali satu bagian sebesar uang dirham. Dia memiliki seorang ibu yang ia selalu berbakti kepadanya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Maka jika engkau dapat meminta doanya untuk memohonkan ampun bagimu, lakukanlah. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, oleh karena itu wahai Uwais, mohonkanlah ampun untukku. Kemudian Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar bertanya kepadanya, engkau hendak pergi kemana? Uwais menjawab, saya akan pergi ke Kufah. Umar lalu berkata, perlukah aku buatkan surat khusus untuk pejabat di sana? Uwais menanggapi, saya lebih senang bersama rakyat jelata. Usair bin Jabir melanjutkan cerita beliau. Beliau mengatakan, pada tahun berikutnya, seorang pejabat tinggi Kufah pergi berhaji. Lalu ia bertemu Umar. Umar pun menanyakan tentang kabar Uwais kepadanya. Pejabat itu menjawab, saya meninggalkannya berada di sebuah rumah tua dalam keadaan sangat sederhana. Lalu Umar berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan orang Yaman yang berasal dari Murad kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sekeping uang dirham. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Lalu ia bersumpah atas nama Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya akan dikabulkan. Maka apabila engkau bisa memintanya memohonkan ampun bagi kalian, lakukanlah. Setelah itu, pejabat Kufah tersebut menemui Uwais seraya berkata, mohonkanlah ampun untukku. Uwais menjawab, bukankah anda baru saja kembali dari perjalanan suci, yakni ibadah haji? Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampun untukku. Ia tetap berkata, mohonkanlah ampun untukku. Dan Uwais menjawab, bukankah anda baru saja kembali dari perjalanan suci, melaksanakan haji? Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampun untukku. Uwais melanjutkan, atau apa anda berjumpa dengan Umar? Ia menjawab, iya.
Uwais pun memohonkan ampun untuknya. Setelah itu Uwais Al-Qarani menjadi terkenal dalam masyarakat, tetapi ia suka menghindar. Usair melanjutkan ceritanya, pada satu hari saya memberi Uwais sehelai selendang, sehingga setiap kali orang yang melihatnya pasti akan menanyakan, dari mana Uwais memperoleh selendang itu. Ya, hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2542. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengabarkan tentang masa yang akan datang, dan itu nyata terjadi. Yang kedua, keutamaan Uwais Al-Qarani rahimahullahu taala, dan beliau adalah sebaik-baik tabi'in. Yang ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, keutamaan menyembunyikan amal. Yang keenam, sikap tawadhu, rendah hati Umar dan Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Yang ketujuh, meskipun Uwais Al-Qarani rahimahullah adalah seorang yang terhormat, namun ia memilih untuk hidup sederhana. Yang kedelapan dan terakhir, Uwais radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Apabila ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya.